Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Perkenalkan, nama saya Salsabila Firdausia dengan NIM 12020200151. Saya kelas 5E dari jurusan Pendidikan Agama Islam. Nah, di sini saya akan mempresentasikan makalah dari mata kuliah Filsafat Islam yang berjudul Ibnu Bajjah. Sebelum itu, saya dari kelompok 5. Baik, langsung saja ke materi. Pertama-tama saya akan menjelaskan terlebih dahulu biografi mengenai Ibnu Bajjah. Nah, Ibnu Bajjah itu filsuf Muslim yang pertama di dunia Islam belahan Barat. Nah, ia juga muncul pada 3 atau 4 dasawarsa pertama abad ke-12 di Andalusia atau Spanyol. Nah, dengan nama julukan nama lengkap Ibnu Bajjah ini yaitu Abu Bakar Muhammad bin Yahya Ibnu Bajjah yang terkenal dengan nama julukannya itu Ibnu Sa'i yang artinya anak tukang emas. Nah, sedangkan di belahan Eropa gitu, Ibnu Bajjah ini terkenal dengan nama Avenpes. Dan Ibnu Bajjah itu lahir di Saragossa dalam abad ke-15 Hijriah dan wafat pada tahun 533 Hijriah atau 1138 Masehi. Nah, tanggal kelahirannya itu banyak orang yang tidak kenal atau tidak tahu. Nah, kemudian Ibnu Bajjah wafat karena diracuni oleh musuh-musuhnya yang menuduhnya telah menjadi kafir. Demikianlah yang dikatakan oleh Al-Fat Ibnu Kahkon yang menganggap Ibnu Bajjah sebagai filsuf penganut aliran ta'til atau aliran filsafat yang mengingkari sifat-sifat dan af'al Tuhan. Nah, selanjutnya biografi Ibnu Bajjah. Nah, Ibnu Bajjah adalah seorang dokter, musisi, penulis lagu, dan puisi populer yang dengan bakat lirik yang mengagumkan. Nah, adapun juga menurut Ibnu Tufail, Ibnu Bajjah adalah pemikir kreatif seorang penyulut pemberontak Andalusia yang menjalankan observatorium miliknya sendiri dan memberikan kontribusi gitu orisinal pada teori fisika dengan uraiannya tentang gerak peluru. Ia menyamakan kecepatan gitu sebuah proyektif dengan selisih antara gaya dorong dan gaya hambat yang dialaminya, yang di dalamnya itu terdapat rumusan Aristoteles menetapkan dan Aristoteles juga menetapkan kecepatan berbanding lurus dengan gaya dorong dan berbanding terbalik dengan gaya hambat. Nah, kemudian juga wawasan pengetahuan Al-Bajjah selaras ketika selama hidup Ibnu Bajjah selalu mendalami ilmu alam, ilmu matematika, ilmu astronomi, dan musik. Nah, ia banyak menulis uraian dan penjelasan gitu, tentang filsafat Aristoteles yang dimana kemudian dari buku-buku Ibnu Bajjah, Ibnu Rushd juga banyak mengambil intisari pemikirannya. Bahkan dalam batas-batas tertentu ia terpengaruh olehnya.
Nah, hal ini terbukti gitu dalam buku Al-Manhaj Al-Naqdi Filsafati Ibnu Rushd, karya Atif Al-Iraqi. Dalam kitab ini dijelaskan gitu bahwa Ibnu Rushd itu mengambil beberapa teori Ibnu Bajjah seperti teori ittisal, kemudian teori tingkatan manusia. Nah, para ahli sejarah juga gitu memandang Ibnu Bajjah sebagai orang yang berpengetahuan luas gitu, dan mahir dalam berbagai ilmu. Nah, Fat Ibnu Qatan yang telah menuduh Ibnu Bajjah sebagai ahli bid'ah dan mengancamnya dengan pedang pada karya Qala'id al-Ikam pun mengakui gitu keluasan pengetahuannya dan tidak meragukan kepandaiannya karena menguasai sastra, kemudian tata bahasa dan filsafat kuno. Tokoh-tokoh sejamannya menyamakan kedudukan Ibnu Bajjah dengan Asyaikh Arais atau yang sering kita sebut itu Ibnu Bajjah. Baik, selanjutnya yaitu karya-karya Ibnu Bajjah. Nah, apa saja sih gitu ya karya-karya yang sudah dituliskan oleh Ibnu Bajjah. Nah, di sini yang pertama yaitu ada Tarbiyah. Nah, Tarbiyah itu sebuah puisi yang ada di The Berlin Library. Kemudian ada karya-karya yang disunting oleh Asin Palacios dengan terjemah bahasa Spanyol dan catatan-catatan yang diperlukan seperti kitab Al-Nabat, kemudian Al-Andalus, kemudian Tadbir Al-Mutawahid yang berjudul El Regimen del Solitario. Nah, Tadbirul Mutawahid ini adalah sebuah buku gitu tentang moral dan politik yang disusun menurut buku Al-Madinatul Fadilah karya Al-Farabi. Nah, kesimpulan pendapat Ibnu Bajjah ini gitu dapat dilihat dari judul buku itu sendiri yang dimaksud dengan mutawahid, yaitu manusia yang hidup menyendiri, hidup di dalam menara gading, kemudian merenung berbagai ilmu teoritis. Dengan cara begitu, ia dapat berhubungan dengan aklul faal atau full force mind. Memang benar gitu bahwa hidup mengasingkan diri sepenuhnya berlawanan dengan tabiat manusia sebagai makhluk yang beradab menurut kodratnya. Akan tetapi gitu, Ibnu Bajjah berpendapat bahwa hidup memencilkan diri pada hakikatnya lebih baik sebagaimana yang dikatakan olehnya sendiri gitu. Untuk itu, orang yang hidup menyendiri dalam beberapa segi kehidupannya sedapat mungkin harus menjauhkan diri dari orang lain, tidak mengadakan hubungan dengan orang lain kecuali dalam keadaan mendesak gitu atau sekedar memenuhi kebutuhan. Nah, atau ia bepergian jauh ke tempat yang banyak terdapat ilmu pengetahuan. Kalau ada sikap demikian, tidak bertentangan dengan apa yang disebut dengan ilmu peradaban dan tidak bertentangan pula dengan apa yang tampak jelas di dalam ilmu alam. Telah jelas bahwa manusia adalah berada menurut kodratnya. Kemudian ada juga karya-karya Ibnu Bajjah seperti yang disunting oleh Dr. M. Shagir Hasan Al-Ma'sumi, yaitu Kitab Nafs dengan catatan dan pendahuluan dalam bahasa Arab. Kemudian ada majalah Al-Majma', kemudian ada risalah Al-Ghayah Al-Insaniyah yang berjudul Ibnu Bajjah on Human and itu. Selanjutnya itu ada filsafat Ibnu Bajjah. Nah, berbicara tentang filsafat gitu ya, Ibnu Bajjah dalam tulisan Ahmad Hanafi
telah memberi corak baru terhadap filsafat Islam di negeri Islam Barat dalam teori makrifah atau epistemologi. Nah, yang berbeda sama sekali jauh berbeda dengan corak yang telah diberikan oleh Al-Ghazali, yang mana menurut Al-Ghazali gitu, ilham merupakan sumber pengetahuan yang paling penting dan paling dipercaya. Nah, sedangkan Ibnu Bajjah menolak teori Ilham Al-Ghazali itu dan menetapkan bahwa seseorang dapat mencapai puncak makrifah dan melebur diri pada akal fal jika ia telah dapat terlepas dari keburukan-keburukan masyarakat gitu. Nah, dan menyendiri serta dapat memakai kekuatan pikirannya untuk memperoleh pengetahuan dan ilmu sebesar mungkin. Juga dapat memenangkan segi pikiran pada dirinya atas pikiran hewaninya. Lebih lanjut gitu. Ibnu Bajjah menjelaskan bahwa masyarakat manusia itulah yang mengalahkan perseorangan dan melumpuhkan kemampuan-kemampuan berpikirnya gitu, serta menghalang-halanginya dari kesempurnaan melalui keburukan-keburukannya yang membanjiri dan keinginan-keinginannya gitu, yang yang sangat deras, yang sangat kuat. Jadi seseorang dapat mencapai tingkat kemuliaan yang setinggi-tingginya melalui pemikiran dan menghasilkan makrifat yang tidak akan terlambat gitu. Apabila akal pikiran dapat menguasai perbuatan-perbuatan seseorang dan mengabdikan diri gitu, untuk memperolehnya. Nah, kemudian filsafat Ibnu Bajjah yang mendasarkan pada realitas adalah wajar karena dia adalah penganut filsafah dan logika karya-karya Al-Farabi. Meskipun gitu, dia telah memberikan sejumlah besar tambahan dalam karya-karya itu. Selain itu, dasar filsafat Ibnu Bajjah adalah filsafat Aristoteles, yang mana Aristoteles itu berpendapat bahwa pemikiran tidak begitu saja dapat bergerak dengan sendirinya melalui berpikir. Akan tetapi, seperti proses apapun mensyaratkan penggerak pertama, yaitu Tuhan. Nah, pemikiran Ibnu Bajjah tersebut berlawanan sekali dengan pemikiran Al-Ghazali yang menetapkan bahwa akal pikiran itu lemah dan tidak dapat dipercaya, serta semua pengetahuan manusia itu sia-sia belaka karena tidak bisa menyampaikan pada suatu kebenaran gitu. Itu menurut Al-Ghazali. Dan cara yang paling baik untuk mencapai makrifah yang benar itu ialah beribadah atau tasawuf. Itu menurut Al-Farabi gitu. Nah, kemudian dalam Risalah Al-Wado gitu, Ibnu Bajjah mengatakan bahwa Al-Ghazali dalam bukunya Al-Munqidh min Ad-Dalal telah menempuh jalan khayali yang remeh sehingga ia telah sesat dan menyesatkan orang-orang yang memasuki fata morgana dan mengira bahwa pintu tasawuf telah membuka dunia pikiran yang selanjutnya, memperlihatkan itu kebahagiaan ketika melihat alam langit, sebagaimana yang telah lazim di dunia sufi gitu. Untuk mencapai derajat kesufian, seseorang itu diharuskan uzlah atau menjauhi masyarakat sama sekali. Nah, ini berbeda sekali dengan uzlahnya menurut Ibnu Bajjah. Nah, menurut Ibnu Bajjah gitu, uzlah di sini bukanlah menjauhi manusia, melainkan tetap juga berhubungan dengan manusia. Hanya saja ia harus selalu bisa menguasai dirinya serta hawa nafsunya dan tidak terbawa oleh arus keburukan-keburukan kehidupan masyarakat. Dengan kata lain gitu, ia harus bertanggung jawab atau harus berpusat pada dirinya sendiri dan selalu merasa bahwa dirinya itu bisa menjadi anutan atau panutan diri dan pembawa aturan-aturan bagi masyarakat, bukan
malah tenggelam di dalamnya. Gitu. Mungkin cukup sekian dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahannya. Yang terakhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.